Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Nah, apa kabar semuanya anak-anak Zat? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Baik, sudah siap belajar hari ini semua? Siap. Nah, alhamdulillah. Nah, semangat pagi ya. Sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya siapa? Nah, silahkan pimpin berdoa. Before we study, we have to pray. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, amin ya rabbal alamin. Baik, nah, hari ini insya Allah kita melanjutkan bab berikutnya ya. Ada yang tahu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang terbaik. Ada berapa Asmaul Husna? Ada yang hafal semua? Baik. Nah, banyak ya nama-nama Allah, ada baik, ada banyak. Kalau yang disebutkan memang 99, tapi sebetulnya lebih dari itu. Hanya saja yang ada dalam hadis ada 99 dan yang sering kita dengar juga adalah 99. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kita dianjurkan untuk menghafalkan nama-nama Allah tersebut. Nah, di sini kita akan membahas hanya 2. Jadi pembelajaran kita hari ini tidak membahas semua Asmaul Husna, tapi hanya 2 saja. 2 saja, yaitu sesuai babnya Al-Ghaffar dan Al-Afu. Oke, nah, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, Al-Ghaffar dan Al-Afu ini salah satu dari sifat-sifat Allah yang mana ini harus kita ketahui. Semuanya juga kita tahu ya. Cuma sekarang dari jenjang untuk sekarang mempelajari Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah supaya kita pertama untuk mengenal Allah melalui sifat atau namanya. Lalu kita juga setelah mengetahui sifat Allah dan namanya, berarti kita bukan hanya tahu saja tapi bisa meneladani, meniru. Nah, bagaimana sifat Allah berarti kita juga bisa mempraktekannya walaupun tidak sesempurna yang Allah lakukan. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan video ya. Perhatikan video yang Ustaz tayangkan. Lihat semuanya ke TV. Mungkin bisa didapat dalam ini. Masih cara yang bisa
Oke, cukup. Nah, tadi sudah jelaskan ya. Jadi pengertian al-ghafar, lalu ada pengertian al-afu, terus perbedaan al-ghafar dan al-afu juga sudah dijelaskan. Dari penjelasan di atas, jadi langsung saja Ustadz bagi kelompok ya. Ustadz bagi kelompok dan nanti antum berikutnya mengerjakan lembar kerja yang Ustadz bagikan. Nanti setelah itu antum presentasi masing-masing kelompok. Ya, kelompoknya yang kemarin sesuai yang kemarin kelompoknya sudah dibagikan Zafran, Atif, Habib dan Razuna. Terus Abdullah, Hisham, Habib, Zian sama Satria. Terus kelompoknya siapa lagi? Zaki, Fatih, Hamzah sama Rafa. Terus Hisham, Abdillah, Sauki, Zima sama Gaza. Silakan ke kelompok masing-masing ya. Digeser aja. Oh, Fadli belum ya? Oh, Fadli lebih kemarin ya. Fadli masuk kelompoknya Hisham, Abdillah ya. Nah, silahkan diskusi ini Ustaz balik bagikan kembali. Kita diskusi sebentar, antum baca yang hasil antum kerjakan, lalu nanti presentasikan maju ke depan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Silakan diskusikan, nanti bergantian menjawab pertanyaannya. Jadi bukan satu orang nanti yang berbicara di depan, semuanya maju ke depan, tapi yang berbicara bukan satu, bergantian menjawabnya. Nah, jawab aja presentasinya, silakan untuk menjawab dan jawabannya sesuai yang sudah antum diskusikan dan kerjakan. Silahkan ditambahkan hasilnya, perbaiki. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله فدلائله لا نحصيها فتفكر وتأمل فيها فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا رب وعلمنا ومن العلم النافع زدنا ومن العلم النافع زدنا. Dilanjutkan, diskusikan bersama. Diskusikan juga siapa yang akan mempresentasikannya gantiannya. Misalnya si ini nanti menjawab pertanyaan satu, si ini menjawab pertanyaan ini, bergantian. Hah? Apa tidak? Nah, jawab nanti pas presentasi antum sampaikan. Saya dari kelompok ini, saya berrepresentasi ini, lalu disebutkan pertanyaan apa, bagaimana, lalu jawabannya apa.
lanjut pertanyaan kita yang berikutnya. نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات تضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون Baik, sudah siap? Kelompok Zaki Fatih siap? فسماء تحوي أبراجه والشمس سراجا وهاجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا ظاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار أكرمنا ربي وعلمنا ومن العلم النافع زدنا Pertanyaan sudah terisi semua ya? Nanti ditanyakan, jelaskan. Iya. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gajah yang timnya berisi Zema, Syauki, Fatli dan Isyam Abdillah. Kita mulai nomor 1 dari Zema. Jelaskan cara kamu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cara-caranya. Contoh caranya adalah dengan mengenal atau memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nomor 2, jelaskan bagaimana kamu mengenal Allah melalui Al-Quran dengan cara membaca dan memahami isi Al-Quran. Nomor 3, jelaskan bagaimana kamu yang asma Allah selalu menunjukkan kepada sifatnya yang sangat sempurna. Nomor 4, bagaimana pendapatmu tentang kapal di atas? Apa yang harus diperbuat jika seseorang melakukannya? Umumkan pendapatmu tentang Al-Husna, Al-Afu dan Al-Ghafar. Semua perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Jika kita melakukan perbuatan tersebut, maka sebaiknya kita bertawab kepada Allah. Karena Allah Maha Menutupi dan Memaafkan, yaitu Allah Al-Ghafar dan Allah Al-Afu. Kita lanjut nomor 4. Pengertian Al-Afu. Al-Afu adalah salah satu asma Allah yang berasal dari afa, yang artinya menghapuskan dan menghilangkan. Allah yang Al-Ghafar. Al-Ghafar adalah salah satu asma Allah yang berarti menutupi. Lafaz ini disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Zaki mau mempresentasikan akidah. Nomor 1, jelaskan cara kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya melalui ibadah dan masuk ke agama Islam. Nomor 2, jelaskan bagaimana kamu mengenal Allah melalui Al-Quran. Caranya melalui membaca surah beserta artinya dan mengamalkan setiap dari ayat Al-Quran. Jelaskan bagaimana kamu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama dan sifat-sifat Asmaul Husna. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apa yang harus diperbuat jika seseorang melakukannya? Hubungkan pendapatmu dengan Asmaul Husna, Al-Afu, Al-Ghafar. Jika kita tidak boleh melakukannya, mengingatkan, menasihati
Jika kita melakukan itu, bisa jadi dosanya ditutupi. Jika kita tobat, dihapus dosanya. Al-Afu, Allah Maha Penghapus. Allah Maha menghapus dan menghilangkan jika kita taat kepada Allah. Allah Maha menutupi kita jika kita melakukan dosa. Allah kita Allah akan membuka dosa. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan presentasikan beberapa cara mengenal Allah dan makna-makna dari Asmaul Husna, beberapa Husna hukum. Jelaskan cara kamu Habib. Jelaskan cara kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ajaran ilmu agama Islam dari Al-Quran dan dari Asmaul Husna yaitu nama-nama baik Allah. Jelaskan bagaimana kamu mengenal Allah melalui Al-Quran dari beberapa ayat di Al-Quran yang menerangi bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Jelaskan bagaimana kamu dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Saya mengenal nama-nama baik Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangi Allah adalah Maha menutupi dan Allah juga Maha memaaf dan menghilangkan. Itu adalah beberapa yang saya tahu. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apa yang harus diperbuat jika seorang melakukannya? Pendapatmu tentang Asmaul meminta maaf dan bertobat pada Allah dan memperbaiki perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi salah. Kata Al-Afu di dalam bahasa Arab berasal dari kata Afu yang artinya menghapus dan menghilangkan. Atif mau toilet silakan. Disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Nanti Razuna bisa Atif. Ya, nanti. Cara yang menyebutkan Allah Al-Afu yaitu meyakini bahwa Allah punya asma al-husna dan meyakini bahwa dia berhak mengabaikan kesilapan hamba tidak sempat memaafkannya. 2. Meyakini bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba. 3. Meyakini bahwa Allah memaafkan dan mengabaikan kesilapan hamba semata-mata karena kasih dan kemurahan. Allah Al-Ghafar berasal dari susunan huruf ghafara yang dalam bahasa Arab yang artinya menutupi. Yang dimaksud Allah Al-Ghafar ialah Allah Maha Pengampun dengan menutupi dosa dan kesalahan hamba. Allah Al-Ghafar juga bermakna Allah menganugerahkan penyesalan pada hati hamba yang bersalah. Allah Al-Ghafar disebutkan 5 kali. Terdapat 2 lafaz lain yang serupa dengannya, yaitu Allah Al-Ghafur dan Al-Ghafir. Lafaz Al-Ghafur disebutkan 83 kali di dalam Al-Quran. Lafaz Al-Ghafir disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Salah mentauhidkan Allah Al-Ghafar yaitu bahwa Allah mengampuni dosa. 2. Meyakini bahwa Allah mengasihi hamba. 3. Meyakini bahwa sebanyak apapun dosa hamba
ampunan Allah lebih banyak dari lebih luas dari dosa. 4. Meyakini bahwa Allah menganugerahkan ampunan pada hamba yang beriman dan memperbaiki diri dengan banyak amal soleh. 5. Tidak menyepelekan perbuatan dosa tersebut. Itu adalah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Menawa United menuju anggota Fatih, Hamzah, Rafa dan Zaki ingin menyampaikan Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jelaskan cara kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah. Jelaskan bagaimana mengenal Allah melalui Al-Quran dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya. Jelaskan bagaimana kamu dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna dengan mempelajari maknanya dan memahami arti dari Asmaul Husna. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Apa yang harus diperbuat jika seseorang melakukannya? Hubungkan pendapatmu dengan Asmaul Husna, Al-Wafu, Al-Ghaffar. Merupakan gambar yang tidak baik. Jika sudah melakukannya, maka bertobatlah secara sungguh-sungguh. Al-Afu, jika sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menghapus dosanya. Al-Ghaffar, jika sudah melakukannya sekali, maka Allah akan menutupinya. Tetapi, jika sudah lebih dari 3 kali, maka Allah akan melakukannya. Apa yang kau pahami tentang Al-Afu dan Al-Ghaffar? Aku meyakini bahwa Allah mempunyai asma, bahwa Allah yang berhak mengabaikan keringanan hambanya. Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah Al-Ghaffar, Allah mengampuni dosa hambanya dengan cara menutupinya. Arti Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai, sudah tampil semuanya. Jadi dan alhamdulillah sudah dari hasil antum menampilkan apa yang sudah antum diskusikan. Alhamdulillah semuanya bagus dan yang terpenting adalah semuanya sudah memahami dari makna al-afu dan al-ghaffar. Nah, jadi setelah antum memahami al-afu dan al-ghaffar, maka harus dipraktekkan, harus diteladani. Jadi seandainya mungkin ada teman-teman antum yang mungkin berbuat salah sama antum, maka antum juga harus bisa memaafkan, ya. Harus bisa mengikuti sifat Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Ya, jangan sampai antum mendendam terhadap teman-teman antum yang berkepanjangan dendamnya dari nanti antum masa kecil sampai ke dewasa tetap dendam. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap menjadi orang yang pemaaf seperti sifat Allah yang Maha Pemaaf. Baik, nanti berikutnya kita insya Allah akan mempelajari, nanti pertemuan berikutnya kita pelajari tentang Al-Ghafur yang belum disampaikan. Terus jadi semua yang kita pelajari sekali lagi saya harapkan bisa dipraktekkan dan jangan hanya dipelajari di kelas saja. Baik. Selanjutnya nanti antum kerjakan tugas yang sudah diberikan, selesaikan tugas yang ada di buku dan diisi jawabannya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.